Makin berkembangnya zaman, teknologi kedokteran semakin diincar masyarakat. Namun masih banyak juga yang menggunakan cara-cara tradisional itu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Pada saat ini yang terjadi setiap tahun, usia dini atau usia yang masih rentan, setiap tahunnya di Indonesia, berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Dan sebagian besar dari perempuan tersebut memilih untuk mengakhiri kehamilan mereka, walaupun dalam kenyataan, aborsi secara umum adalah ilegal. Kata aborsi berasal dari bahasa Inggris yaitu abortion dan bahasa Latin abortus. Secara etimologis berarti gugur kandungan atau keguguran. Kasus aborsi di kalangan remaja diperoleh 2,6 juta jiwa per tahun dari jumlah 27% atau 700.000 kalangan remaja yang melakukan aborsi. Di Indonesia, 15% sampai 50% kematian ibu disebabkan karena tindakan aborsi yang tidak aman, khususnya sebagian besar dilakukan oleh remaja. Aborsi dapat berisiko baik dari segi kesehatan dan keselamatan wanita, secara fisik maupun psikologis. Gangguan kesehatan secara fisik seorang wanita melakukan aborsi antara lain kematian mendadak, pendarahan hebat, kematian mendadak karena pembiusan yang gagal, kematian secara lambat akibat infeksi serius di sekitar kandungan, rahim yang sobek, kerusakan leher rahim, kanker payudara, mandul atau tidak mampu memiliki keturunan lagi, dan kelainan pada plasenta atau ari-ari. Tindakan aborsi identik dengan perempuan, karena yang biasa melakukan aborsi adalah perempuan. Adanya kekeliruan dalam melakukan persahabatan yang dijalin antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim mengakibatkan adanya hubungan gelap di luar nikah. Sehingga ketika perempuan mengalami kehamilan, akan menimbulkan masalah baru bagi pasangannya. Karena ketidakinginannya mempunyai anak dari hasil hubungan di luar nikah, maka dia menginginkan untuk melakukan aborsi. Hal ini terjadi karena adanya pergaulan yang sangat bebas tanpa ada batas. Lebih ironisnya lagi, ini terjadi hampir merata di seluruh tanah air Indonesia. Aborsi menurut pandangan Islam. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah ayat Al-Quran yang menjelaskan hal tersebut. Ketentuan-ketentuan ini dapat kita lihat dalam Al-Quran, antara lain yang pertama yaitu dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32 yang artinya, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang yang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Kemudian di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 31 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Selanjutnya yaitu di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 33 yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan satu alasan yang benar. Kemudian pandangan ulama terhadap aborsi yaitu yang pertama, saat aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya roh. Para ulama fikih memiliki perbedaan pendapat mengenai aborsi sebelum ditiupkannya roh yang dapat diuraikan. Yang pertama yaitu mazhab Zaidiyah. Sebagian mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hanafi memperbolehkan aborsi sepenuhnya tanpa dikaitkan dengan uzur sama sekali. Yang kemudian sebagian mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Syafi'i memperbolehkan jika ada uzur dan makruh apabila tanpa uzur. Yang dimaksud ialah mengeringnya air ASI ibu ketika kehamilan mulai terlihat, sedangkan sang ayah tidak mampu membayar wanita lain untuk menyusui anaknya ketika lahir nanti. Kemudian mazhab Maliki berpendapat bahwa aborsi makruh secara mutlak apabila janin belum ditiup ruh. Jumhur ulama mazhab Maliki mengemukakan bahwa haram hukumnya melakukan aborsi dikarenakan apabila air mani telah menetap di dalam rahim walaupun belum memasuki masa 40 hari tidak diperbolehkan dikeluarkan. Kemudian pendapat yang kedua, aborsi setelah ditiupkan roh. Menurut ulama fikih, mereka sepakat bahwa melakukan aborsi setelah janin menerima roh hukumnya haram
Kemudian pendapat yang ketiga terkait aborsi karena darurat. Aborsi yang dilakukan ketika ada uzur yang tidak dapat dihindari, yaitu ketika keberadaan janin dapat membahayakan nyawa sang ibu, diperbolehkan guna menyelamatkan keadaan sang ibu. Para ulama sepakat jika pada kondisi seperti ini hukumnya mubah. Abdurrahman Al-Baghdadi dalam bukunya Emansipasi Adakah dalam Islam menyebutkan bahwa aborsi dapat dilakukan sebelum atau sesudah ruh atau nyawa ditiupkan. Jika dilakukan setelah ditiupkannya ruh, yaitu setelah 4 bulan masa kehamilan, maka semua ulama ahli fikih sepakat akan keharamannya. Tetapi para ulama fikih berbeda pendapat jika aborsi dilakukan sebelum ditiupkannya ruh. Sebagian memperbolehkan dan sebagian mengharamkannya. Mazhab Hanafi membolehkan pengguguran kehamilan kandungan sebelum kehamilan berusia 120 hari dengan alasan belum terjadi penciptaan. Pandangan sebagian ulama lain dari mazhab ini hanya memperbolehkan sebelum kehamilan berusia 80 hari dengan alasan penciptaan terjadi setelah memasuki tahap mudghah atau janin memasuki usia 40 hari kedua. Kemudian, Mahmud Shaltut, mantan rektor UIN dari Al-Azhar, Mesir, berpendapat bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum, maka aborsi adalah haram, sebab sudah ada kehidupan pada kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk baru yang bernyawa, yang bernama manusia, yang harus dihormati dan dilindungi eksistensinya.